Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Bismi khadimil ma'had, nahmadullah hamdan baligha ala hadhi ni'mal azimah, ala hadhi ni'mal ghazirah, hatta la nastati an na'uddaha wa nukhshiha likathratiha wa ghazaratiha warraja' min Allah subhanahu wa ta'ala asa ayyaj'alana minasyakirin li ni'matillah allati qad an'amana alaina. Wa usalli wa usallim ala khairil bariyah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi ja'a bi syara'il bi syari'atil gharra asy-syari'ah allati la yaqbaluha ghairuha. Wa narjullah subhanahu wa ta'ala asa an nakuna minal mutamasikin wa nasirin wa muhyin hadhihi syari'al gharra hatta radiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna wa nahnu min jumlati ummatihi al-mufrihah kulla yaumin wa kulla sa'atin bi hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismi khadmi ma'had huna nadribul afa kathira ila haula ila satid alladhina qad qamu wa jahadu afkarahum wa quwatihim li ajli ta'lim wa tarbiyah li ahli talabah khususan fi syahril mubarak. Asa an takuna al-ulum allati 'allamtumuha li haula talabahuna ja'alallahu ta'ala uluman nafi'ah, ulum allati tuqarribu Allah subhanahu wa ta'ala, al-ulum allati hiya sababun linjadi talabah dunyan wa ukhra. Ayuhat talabah, huna urid an atakallama baina ladaikum bil lughatil indonesia wal jawiyah tafhiman lakum wal afu min hadratikum idza takallamtu bil lughatil al jawiyah al indonesia lianni idza takallamtu al lughatil arabiyyah falurubbama haula talabah alladziina yaskununa fi hadal ma'had bi qadri 3 asyhur aw 4 asyhur hadza ma yafhamu ma alqaitu lahum ma'ana hadhil wasiyah ikantu ana anha muhimmatun li haula talabah. Para santri-santri dan demikian pula khirij daripada Pondok Mambaus Shalihin, kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat yang sangat besar sekali kepada kita. Tidak akan bisa kita menghitungkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang sudah kita rasakan adalah kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Ibnu Musai daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang sangat barakah dan sudah jelas dan terang, dan santri-santri semua sudah paham fadilah yang terdapat di dalam bulan Ramadan itu. Dipanjangkan umur sampai saat ini, bukan hanya sekedar dipanjangkan daripada umur, sebab banyak di antara manusia-manusia yang mengaku mereka itu muslim mukmin tapi tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya sampai memasuki bulan Ramadan tapi tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu yang sangat fadilah, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dipergunakan untuk ibadah kepada Allah, bahkan juga melanggar daripada larangan-larangan Allah dan meninggalkan daripada kewajiban-kewajiban Allah. Oleh karenanya saya yakin anak-anakku sekalian ini adalah termasuk pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena diberi hidayah oleh Allah, sehingga di dalam memasuki bulan Ramadan ini adalah penuh daripada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh santri-santri itu sendiri. Ini yang harus disyukuri. Insyaallah kalau kamu sekalian mensyukuri nikmat Allah, nantinya Allah akan menambah nikmat akan yang besar lagi. Para santri-santri, sebenarnya tausiah ada cukup pada waktu kamu mengaji, lebih-lebih yang di aliyah umpamanya ada sulukul murid ila tariqillah subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya sudah benar-benar wasiat yang sangat berharga sekali. Bahkan saya yakin bahwasanya ada busulik itu adalah masya Allah luar biasa, kitab yang sangat kecil tetapi masya Allah saya yakin itu adalah intisari daripada Ihya Ulumuddin.
Kalau anak-anak yang telah mengaji adab suluk ini benar-benar meresapi dan juga dihayati, insya Allah adalah sebagai benteng yang utama, dan untuk selalu berusaha koreksi kepada hati daripada nurani kita sekalian. Anak-anakku yang kami cintai, kamu sekalian selama 20 hari sudah dalam pondok ini ya, bulan Ramadan digembleng ibadah bermacam-macam, ngaji, sekolah, wiritan dan sebagainya. Maka sekarang tinggal patinya. 10 yang akhir ini adalah benar-benar adalah tinggal patinya, yang sebenarnya harus lebih meningkatkan lagi ibadahmu daripada awal Ramadan sampai dari 20. Sebab arja nuzul Lailatul Qadar itu adalah fi asril awakhir, dalam 10 yang akhir ini. Wa ataruha arja, dan malam yang ganjil ini yang lebih diharapkan. Oleh karenanya maka jangan kemudian setelah kita awal Ramadan sampai tanggal 20 ini di pondok adalah sangat sungguh-sungguh sekali di dalam ibadahnya, waktunya dihabiskan untuk ibadah, tapi setelah 20 ya tinggal 10 yang akhir pulang di rumah kemudian juga tambah merosot ibadahnya. Ini rugi nanti kamu, berarti rugi. Bahkan harus lebih meningkatkan lagi agar supaya apa? Kita nanti bisa apa? Memperoleh daripada Lailatul Qadar allati khairun min alfi syahr di sini. Oleh karena itu saya pesankan kepada anak-anakku yang meninggalkan pondok insyaallah pada malam hari ini ataupun juga besok pagi, hendaklah ibadahmu di dalam pondok ini juga masih tetap kamu lakukan di dalam rumah masing-masing. Jangan kemudian kamu meninggalkan berjamaah, sholat subuhnya juga sama dengan waktu duhanya ya. Ataupun dibuat keluyuran. Ingat ini akhir asrul awakhir yang luar biasa fadilahnya, dan lebih diharapkan nuzulul Lailatul Qadar ada fi asrul awakhir, yang barang siapa ibadah ketepatan Lailatul Qadar maka pahalanya adalah lebih baik daripada alfu syahr. Itu kalau dijadikan tahun mungkin lebih daripada 70 lebih tahun. Itu umur kita mungkin tidak sampai 70 tahun. Oleh karenanya sekali lagi, walaupun kamu sekalian besok pulang, tapi di rumah harus benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan nafsu syaitannya, meningkatkan daripada ibadah sehingga benar-benar al-amal bi khawatimiha. Jadi amal yang dinilai adalah pungkasan ini loh. 10 yang akhir ini luar biasa istihadnya. Insya Allah kamu sekalian akan peroleh Lailatul Qadar dan nantinya akan buat pahala diri Allah yang sangat besar sekali. Saya pesan juga ya masalah akhlak ya, yang sudah dididik di pondok harus berakhlakul karimah. Bagaimana akhlaknya kepada orang tua ya. Ada orang tua adalah benar-benar ada perbedaan. Bagi yang baru yang kelas 1 sanawiyah harus sudah ada perbedaan sebelum mondok dan setelah mondok, walaupun hanya beberapa bulan. Jadi benar-benar gemblengan di pondok ini adalah meresap dan berusaha diamalkan. Sebab di pondok memang diwuruk tata krama, ya apa tata kramane karo Allah, ya apa tata kramane karo guru, ya apa tata kramane karo wali murid atau karo bapak atau karo ibu. Di dalam sholat pun juga sudah ditertibkan ya toh, ngombe kopiah putih kabeh, podo jubahan kabeh. Ini adalah adabiyah, didikan agar supaya zahir pun juga harus mempunyai tata krama ketika kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sholat itu adalah munajat, kita berbisik nang ngersane Gusti Allah, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap bersama manusianya saja, umpamanya orang yang lebih pangkat fi amri dunia saja, kita pun juga sopan menghadap pada bupati wayo setelannya ya luar biasa, bajunya juga disetrika dan juga kadang-kadang pakai batik, tidak pakai kaos, tidak berani karena kurang sopan nantinya.
apalagi yang menjadikan daripada manusia. Oleh karena itu dalam pondok diharuskan untuk berjubah. Lah seperti yang semacam ini pun juga kalau di rumah pun juga harus dipraktekkan. Jangan kemudian kalau di rumah itu seenaknya sendiri, sembahyang wis gak jamaah te kaosan tok. Ya. Wis gak jamaah te kaosan tok. Jangan, tetap dipertahan daripada jiwa kesantrian, akhlak yang ada dalam pondok yang dalam pondok ini tetap dibawa dan juga diamalkan di rumah. Dan insya Allah kalau kamu sekalian demikian itu, orang tua pun nanti pun juga akan sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergembira dan ridha kepada kamu sekalian. Ya toh? Nah, kita itu kan ridhonya menjaluk ridho nangani Allah Ta'ala tergantung daripada orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sukhtal walidain. Sakhot ada yang mengatakan sakhatullah fi sakhatil walidain. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita sekalian selama orang tua kita ridho kepada kita. Jangan diharapkan kita mendapat ridho Allah kalau memang orang tua itu adalah bendu, duka, nguring-nguring terhadap awak kita sebab perbuatan kita yang menyakitkan daripada kedua orang tuanya. Ini jangan sampai. Oleh karenanya sekali lagi di dalam rumah hendaklah selalu berusaha mencari ridho kedua orang tua sehingga kamu sekalian adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian pula di dalam rumah, ya, ketika juga saya yakin kamu sekalian itu juga mempunyai daripada asatid, guru-guru yang ada di rumah harus dihormati, disilaturahimi juga. Itu adalah guru yang pertama kali mendidik daripada kamu. Bisanya alim kamu di pondok juga dasar daripada gurumu yang dalam rumah. Oleh karena itu tetap itu adalah guru saya. Jangan mempunyai anggapan itu bekas guru saya. Walaupun hanya mengajar turutan tak Quran tak umpamane isanimu salam safina awakmu iso fathul muin umpamane, tapi tetap itu adalah guru saya. Cium tangannya, hormati beliau karena itu adalah gurumu dan ilmu yang dasar ada dari para mereka itu. Ya, jadi jangan kemudian nantinya yang mahasiswanya ataupun juga yang aliannya karena merasa dirinya ini lebih alim, kemudian di rumah terhadap guru-guru di rumah pun juga ngeremeh. No, jangan. Tetap dimintai doa, disilaturahimi, lebih-lebih pada waktu hari raya begitu itu, sehingga hubungan daripada guru itu masih tetap sambung. Bagaimanapun juga seorang guru itu masih tetap mendoakan kepada murid-muridnya. Ini yang perlu untuk kami sampaikan pada anak-anakku sekalian. Bagi yang khirij atau yang alia ataupun juga yang mahasiswa, makalah hendak benar-benar selalu berusaha bagaimana untuk tazkiyatun nafsi ini, membersihkan daripada hati ini yang paling penting. Sebab itu mahalun nadharillah, mahalun nadhari Rabb, tempat penglihatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kamu sekalian ini adalah sudah hafal semua hadisnya. Ya, Allah Ta'ala tidak melihat daripada suarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Maka hati yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun alimnya seseorang, tetapi kalau memang hatinya rusak, tidak ada harganya. Walaupun ilmumu itu hanya sedikit, isamu mau sak sulam safinato, tapi hatimu qalbuka naqiyun nadhifun minar radha'il, insyaallah anta min jumlatil akramin, termasuk hamba-hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hendaklah selalu berusaha memperbaiki daripada hati kita sekalian. Ini yang sangat penting sekali. Bagaimana caranya? Ya sudah barang tentu kita harus selalu kontrol al khawatir allati taji ila qulubina, nandur ayu khatirin hadza wa hadzal qadir yuaddi ilal ma'siyah. Harus selalu koreksi dan dikontrol yang masuk dalam hati kita, kerentak-kerentak dalam hati kita ini pun juga harus selalu dikontrol.
maka sudah barang tentu nanti khawatir ya minasyaiton, harus kita tolak, harus kita buang jauh-jauhnya, sebab adalah syaitan aduuna, aduwwum mubin, musuh kita yang sangat jelas-jelas memusuhi kepada kita, maka kita pun juga harus memerangi daripada syaitan. Nafsu pun juga harus kita kalahkan, sehingga nantinya kita menjadi orang hamba-hamba Allah yang shalihinal muttaqin. Kalau begitu nantinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk memperbaiki daripada hati ini, maka hendaklah istiqamah fil aurat diantaranya. Ya, bagi khirij yang sudah meninggalkan daripada pondok atau yang daripada mahasiswa yang sudah besar-besar ini, harus mempunyai wiritan yang khusus yang diistiqomai. Jangan tidak mempunyai daripada wiritan. Ini adalah benar-benar sangat-sangat berfaedah. Liwurudin nur al-ilahi ila qulubina al-aurat allati nudawimu alaiha sababun li fathi qulubina wa sababun li wurudil auraba li wurudin anwar al ilahiyah fi qulubina. Dan insya Allah wiritan-wiritan yang ada di dalam pondok ini semuanya adalah bersanad muttasil ila muallifi. Oleh karenanya saya yakin kalau kamu mempunyai iktimat yang kuat terhadap pondok ini, terhadap khadimul ma'had, dan menjalankan apa yang dijalankan oleh khadimul ma'had, insya Allah, sebab apa yang saya lakukan bukan mungqati' sanadnya, tapi muttasil ila Rasulillah, muttasil ila muallif. Salah satu misal umpamanya santri saya ajak untuk wiritan burda, sanadnya pun juga sampai mu'alif saya punya. Dari Abu Yazid Muhammad Al-Maliki pun juga ada sanadnya. Wirdul Atas, Wirdul Haddad, semua adalah bersanad. Saya tidak mau menjalankan wiritan yang dari diri saya sendiri, sebab bagaimanapun orang yang memberi inilah juga akan bawa barokah yang besar. Dan alhamdulillah sanad-sanad yang saya ambil itu adalah insyaallah kulluhum min jumlati auliya illahi subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya bagi santri saya yakin cukup kalau apa yang saya lakukan kamu lakukan. Wirdul haddadnya, wirdul atosnya, burdahnya, istighosahnya, ataupun juga manakib dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Para santri-santri di sini saya juga akan membacakan fadilah daripada membaca selawat, di mana nanti pun juga bari khirij ini ada mungkin ijazah Dalailul Khairat, di mana Dalailul Khairat ini adalah penuh, yaitu kitab yang berisikan daripada selawat yang mengarang siapa itu? Abdullah Sulaiman Al-Jazuli. Kan sudah tahu ceritanya kan ya. Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini pada satu saat jalan-jalan masuk di dalam ya katakan alas sing gede, bareng semanjing waktune salat kepingin wudu ora ana wudu, ora ana banyu. Golek, dadak di sana itu dadak ada sumur. Nak sumur. Terus ana gubuk. Mencari timba ndak ada timbane. Akhirnya di dalam gubuk itu ada seorang istri, seorang perempuan yang sangat tua sekali. Mau pinjam timba gampangane. Oleh seorang perempuan yang tua itu, lah iya wong njukuk banyu sumur kate timba-timban barang. Ora saya timba ora ison. Akhirnya turun niki mau. Air yang dalam di sumur ini disuruh naik
oleh seorang perempuan itu maka naik ke atas air. Sampai Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini adalah bisa wudhu tanpa mengambil air melalui daripada timba karena airnya naik disuruh oleh seorang perempuan tadi. Keramat kan ya? Keramat apa enggak ini? Keramat itu namanya. Wong banyu kok munggah itu lah keramat gitu. Dan itu bukan mahal. Ya seorang perempuan minta kepada Allah, berdoa kepada Allah hatinya agar supaya air naik, dijabah oleh Allah karena kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang mustahil itu. Kemudian Syekh Sulaiman Al-Jazuli itu takjub, heran. Loh, sampean kok enggak ada kekeramatan sing kados ngoten niku napa sing sampean lampahi? Napa rikasratil ibadah apa as-sholatul masnunah napa das pundi? Dijawab, kula niki namung wiridan kula maca selawat tok mawon. Baca apa? Selawat. Akhirnya setelah pulang maka Syekh Imam Jazuli mengarang kitab Dalil Khairat yang bersihkan daripada salawat itu sendiri. Ini asal usul cerita dari Syekh Imam Jazuli itu adalah mengarang kitab Dalil. Di sini saya baca supaya nanti mantep ya. Biasanya nek kapan ora dinge fadilah iku ora kurang mantep ngono biasanya. Sebab tingkatannya masih tingkatan kayak TK lah gitu ya. Arek TK iki gelem dikongkon, "Jong, tukokno rokok, Jong." Nek kapan ana intil-intiling kok ambek ditukokno permen ngono kira dinge tambahan dhuwit ambek tuku permen ngono ya gelem. Ya. Lah ngono ta ya? Ayo, dadi wong sing nglakoni ibadah, cek iku maca selawat, maca Quran, kepingin nuru fadilah, nek kapan gak nuru fadilah gelem maca, iku si tingkatan-tingkatan TK iku. Kudu ditingkatno meneh. Tapi ndak apa-apa lah untuk lebih mendorong, kemudian nantinya pun juga akan hilang sendiri ya. Fadilah-fadilah itu kan hilang sendiri karena sudah kulino, akhirnya ya oleh maca salawat mahabbatan lir rasul dan juga ibadah lillah. Ndak apa-apa untuk pertama kali ini agar supaya untuk mendorong karena mau membaca salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca. I'lam anna sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurbat wa ajallit ta'at. Luwih agung-agunge pengabukti sing kanggo ngeparek nang ngene Gusti Allah lan luwih agung-agunge taat marang Gusti Allah. Wa arfa'ul ibadat allati amarana Allah biha tashrifan lahu wa takriman wa tafdilan li jalali wa ta'zima. Lan luhur-luhur ibadah di mana Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita untuk membaca selawat karena memuliakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mengagungkan daripada keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wa'ada man istamalaha husnal ma'ab wal fauza bijazili thawab. Fahiya min anjahil a'mal. Allah janji wong sing gelem maca selawat bakal besok mekole apa nggon bali sing luar biasa apike. Lan bakal mekole ganjaran sing luwih agung. Lan luwih berhasil pira-pira amal wa arjahul aqwal wa arkanul ahwal wa hadha al qurbat wa amil barakat min anjahi wa amil barakat lan luwih umum barakat. Jadi barokah luar biasa membaca salat. Biwa yutawassalu ila ridhar rahman. Tadi insyaallah wong sing ahli maca selawat iki kanggo lantaran golek ridane Gusti Allah. Wa tunalus sa'adah war ridwan wa biha tadharul barakat. Kalawan maca selawat api ketok pira-pira barokah wa tujabud da'awat lan disembadani pendongane. Dadi awakmu kabeh iki nek kapan kepengin dongamu iki disembadani dening Gusti Allah kudu ngelanggengno maca selawat.
salawat. Wa yartaqi ila arfa'id darajat wa yujbaru sadqul qulub. Dadi naenge ati iki lho bisa berseni nganggo selawat maca selawat dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'fa min 'azimid dzunub. Dosa-dosa sing pernah kita lampahi, kita lakoni nek kapan kita ahli selawat lan dibarengi karo tobat, insyaallah dihapus dening Allah Subhanahu wa taala. Wa tujibu li sahibiha asra karamatin al-qurbi minar rahmat. Dadi selawat iki mau nyukulno 10 keramat keparak sangka ngersani Gusti Allah. Thiqalul mizan, besok timbangane ngamal sing apik iki abot. Lah ngono. Sebab besok nggone akhirat iki bakal ditimbang amal kula, amal kita iki. Amal apik, amal elek ditimbang. Termasuk sing ngebot-ngeboti amal sing apik iku maca selawat nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dukhulul jinan, menjero swargane Gusti Allah. Wa ziyadatul iman. Jadi wong sing ahli maca selawat insyaallah diparingi iman sing kuat. Kita harus selalu berusaha untuk agar supaya iman kita ini tambah kuat sehingga nalikane mati netepi husnul khatimah. Lebih-lebih zaman sing akhir pengarune sing koyok ngene iki, iki kapan iman ora kuat teman. Masya Allah, naudzubillah. Pengaruh di zaman sing luar biasa, maka kita harus selalu berusaha bagaimana lebih dekat dengan ajal kita, iman kita tambah kokoh sehingga nantinya kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang husnul khatimah mentanpi kalimah la ilaha illallah. Kalau sudah begitu berarti nikmat yang diberikan kepada kita adalah sudah sempurna. Min tamamin ni'mah al-mautu alal Islam. Nikmat Allah yang diberikan hamba sempurna kalau memang hamba itu meninggal dunia menetapi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahabun nisyan, lan dadi ilange lalian. Lah iki kanggo santri penting. Kadang ngapal alfiah dos pun di kula niku kok lalian ning ngapal alfiah pun apa lali maneh. Umpamane sing kepengin ngatem Al-Qur'an yang ngono kok lali meneh. Insyaallah mudawam ala sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam diparingi ilang laliane iki mau. Dan juga aman sangka bendune Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis diterangkan di sini. Baca semuanya. Waqad waradat fi fadailiha ahadits wa akhbaru marwiyatun anil Mustafa al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya anhu annahu qala inna lillahi malakan a'tahu asma'al khalaiq fa huwa qa'imun ala qabri idza mittu falaisa ahadun yusalli alayya salatan illa qala ya Muhammad shalla alaika fulan ibnu fulan qala fa yusalli rabbu tabaraka ta'ala an dzalika rajul bi kulli wahidatin asyara. Dadi Allah taala iku duweni makhluk sing arane malaikat. Diwehi apa? Pengrungune wong sak donya iki. Dadi iso ngrungokno apa sing diucapno wong sak donya iki. Ditugasi njaga pesareane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalikane Rasulullah wis wafat, nek ana ummate awakmu maca selawat ndengene langgar musala mbak sholihin ini katakan bakar maca selawat. Malaikat iku menyampaikan nang Rasulullah sebab krungu malaikat mau. Rasulullah bakar santri mbak sholihin niki maca selawat datang panjenengan. Tadi weruh kita maca selawat iki mau kabeh iki. Rasulullah masyaallah luar biasa bungai seneng nih. Sebab umat pada maca selawat nurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya dah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tidak ada tuntunan selawat harus dibaca sendirian, tidak ada. Tapi terserah aja dibaca bersama-sama juga tidak apa-apa.
dibaca ijen-ijen juga ndak apa-apa, dilagokno sing ndadekno lang khusuke ya ora apa-apa. Siji perintah salat, di samping perintah salat ada aturan-aturan cara menjalankan daripada salat itu sendiri. Tapi kalau selawat tidak ada aturan, maka kamu baca bersama-sama pun juga tidak apa-apa. Lah kalau kamu baca selawat itu disampaikan oleh malaikat tadi yang menjaga. Ya Muhammad sallallahu alaika fulan bin fulan qala fa yusalli rabb, maka kemudian Allah taala memberi rahmat kepada hamba, kepada orang yang membaca selawat 1 kali 10 rahmat. Wa nahnu qal inna lillahi malakan lahu janahani ahaduma bil masyriq wal akhar bil maghrib fa idza shallal abdu alayya khubban in ghamasa fil ma thumma yantafidu fayahruqullahu min kulli qutratin taqturu minha malakan yastaghfiru dzalikal musalli ila yaumil qiyamah. Dadi Allah taala iki duweni makhluk sing diarani malaikat, duweni suwiwi loro. Dawane suwiwi sing sitok ngono arah wetan, jagat wetan, dawane iki mau. Suwiwi sitoke meneh jagat kulon. Nek ana wong maca selawat, malaikat seluruh ngene banyu mentas mana terus ngipat-ngipatno suwiwine sak tetes sitok iki Allah taala ndadekno malaikat sitok. Lah pirang ewu tetes si wong barang dawane suwiwine jagat wetan jagatku, malaikat sing didadekno dening Gusti Allah melalui tetesan air dari suwi malaikat iki njalukno ngapura wong sing maca selawat nang ngene Rasulillah. Ki apa kira-kira? Seneng tak gak maca selawat iki? Khuliqat min arba'ati asya'a min qadamaiha ila rukbatayha min az-za'faran wa min rukbatayha ila surratiha min al-misik wa min surratiha ila sadriha min al-kafur wa min sadriha ila nuqiha min al-yaqutil ahmar wa ala jabhatiha satrani maktubani bin nur fil awwal la ilaha illallah wa fisani Muhammadur Rasulullah wa yatunadi wa taqul man arada ayyatazawwaja bi sab'ina misli fil jannah falyuksir minas shalah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gone swarga iku ana wadon yang luar biasa ayune. Ya toh, ngawakmu ya petuk santri wedok ngono tes celalaan dari matane padahal gak ayu. Ati bermacam-macam itu. Ket mulai delamaane sampai dengkule sangka za'faron. Sangka dengkul sampai udel sangka misik. Udel sampai dada sangka kafur. Dada sampai gulu sangka yakut al-ahmar. Masya Allah. Luar biasa. Terus nggone bathuke ana tulisan loro. Apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lajeng ngucap wadon sing ayu, ayo sapa wong sing kepengin kawin 70 wadon sing ayu kaya aku ngene iki, monggo becik ngakeh-ngakehna selawat nang ngene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepengin duwe bojone swarga sing apik apa enggak kowe? Saestu 70 kuat iki munggah ping 70 iki. Kuat ae lho swarga kono payah ya. Kuat ya. 70 widadari. Iki fal yuksir minas sholati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dawe mane man shalla alayya marratan wahidah fatuqubbilat mahallahu anhu thawaba thamanina sanatan. Maca selawat pisan tok wae diterima dening Gusti Allah, iki Allah taala mbusek dosa-dosa cilik 80 tahun. Wa qala ma min 'abdin yusalli alayya lailatal jum'ah illa ukhrija min fihi qabasun min nurin bi'adadi kulli maratin yusalli alayya fayakhluqullahu min dzalikal qabas malaikatan
farji'una ilal ars yatufuna bil kursi wa musalluna ala dzalika rajul ladzi shalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, wong sing maca selawat nalikane wengine dina Jumat, malam Jumat. Lah iki sangka lambene wong sing maca selawat iki mau apa? Kobasun iki mau yaiku obor gampangane ya. Obor tapi sangka nur lho ngono ya. Obor sangka nur. Obor sangka nur. Lho terus Allah taala ndadekno sangka obor sangka nur mau malaikat. Malaikat padha bali nang ngene aras, ngubungi nang ngene kursi lan njaluk nang ngapura nang ngene wong sing maca selawat nang ngene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayatajalla lahumul haqqu subhanahu wa ta'ala wa yaqul ya malaikati ma turidun. Terus Allah taala matun dawuhi nang ngene malaikat, "Hei malaikat, apa sing kon njaluk iku apa sing kon njaluk mubang-mubang nang ngene kursi iku?" Fayaqulun al-ghufran li sahibina. Kula niki nyuwunaken pangapura kanca kula, yakni kanca kula niki tiyang sing maca selawat dateng kekasih panjenengan nika ya Allah. Dadi njaluk nang ngepura nang nggone umat Rasulullah sing maca napa? Selawat. Wa dukhulil jannah. Dadi njaluk di apa njaluk ning ngepura lan njaluk supaya dilebokno swarga. Bi ghairi hisab kelawan tanpa dihisab wala iqabin. Ya apa dawuh Allah taala fayaqulu lahum ya malaikati alaitu ala nafsi alla u'adziba bin nar man rafa'a sautahu wa shalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walau balaghat dunubuhu misla zabadil bahri. Jawabane Allah nang ngene malaikat, "Ho malaikat ingsun alaitu nyupatane ingsun ala nafsi ing atase zat ingsun alla u'adziba ing yen to ora nyiksa ingsun binari kelawan neraka man ing wong rafa kang banterna sapa man sautau ing suarane man." Kok iki mau dibuanterna suarane ya. Wa shalla ala Muhammadin walau balaghat dunubuhu misla zabadil bahri, senajan dosane mau kaya dene untuke segara. Lan dawuh Kanjeng Nabi man asurat alaihi hajatuhu falyuksir minas sholati alayya fa innaha taksiful ghumum wal kurub wa tuksirul arzaq wa taqdil hawaij. Lah mulane kanggo sing khiriji ya, sing nggone omah wis mulai mikir ekonomi ya, ngene pondok iki kare nyadong karo wong tuwa tok wae sing khiriji. Ini dawuh ya, dawuh iki man asurat alaihi hajatuh, angel hajati ketekanan niku. Jare dawuh Kanjeng Nabi, fal yuksir minas sholati alayya, becik ngake-ngakeno maca selawat ing atase ingsun. Tapi sudah barang tentu ya dibaring usaha lo ya. Aja kok entus maca selawat tok wae dibaring usaha nangan. Baring usaha kuduan niku. Fa inna taksiful humum, ngilangno pira-pira priyatin, pira-pira susah. Batuk sirul arzaqa lan ngakeh-ngakeno rizki, wa taqdil hawaid lan nekani pira-pira hajat. Mulane khirij ya. Nah, nanti ijazah dalail aja mau ijazah tok maring ditumpuk ora dilakoni. Biasanya jualan njaluk ijazah, benang pondok njaluk ijazah terus, tapi ora dilakoni. Dilakoni. Ya. Insyaallah nek mudawamah ala qila dalail dawuh Kanjeng Nabi iki mau. Ya. Tukthirul arzaq, taqdil hawaij. Mulane nduk kene diterangno waqad dzakara ba'dul aiman al-sufiyah anna man faqada syuyukh at-tarbiyah falyukthir minas shalah ala nabi fa innahu yasilu biha ila maqsudi. Kapan kita umpamane masuk tarekah wis ora ana syekhut tarbiyah, guru sing narbiyah, guru sing apa mau ngambahno kita nang ngene Gusti Allah, wis ora ana, fal yukthir minas sholati ala nabi,
becik ngake-ngakeno maca selawat ing atase Kanjeng Nabi. Insyaallah dengan maca selawat iki iso nangani apa sampai pada tujuane apa rupane yakni wusul ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fadilah daripada selawat, dan insyaallah daripada fadhil ini sudah cukup ya untuk pendorong ya untuk lebih senang kepada Rasulullah dengan membaca salawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu nanti juga ada ijazah dalail bagi yang khirij. Saya kira untuk tausiah kami cukup sekian, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dijadikan ilmu yang bermanfaat, dan kita sekalian mudah-mudahan dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang selamat dunian sampai akhirat. Amin. Ala hadiniyan shalih wa ala nabi Muhammadin sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Warja min hadis sayyid ayyad walih talabah li'annakum hadza minal ghuraba wa kadzalika minal khufad. Idzan ana du'akum ada mustajab insyaallah indallah subhanahu wa ta'ala. Kadzalika arja la fadl la khalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.